Hai, saya Salsabila Oda Putri dari kelas 12 3JB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI Layer. Apa itu OSI Layer? OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Dan adapun fungsi OSI Layer. Fungsi dari konsep OSI Layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Dan ada 7 lapisan OSI Layer. Yang pertama, Application Layer. Application Layer adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, STTP. 2. Presentation Layer. Presentation Layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Pada layer presentation, data akan transkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. 3. Session Layer. Session Layer memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini NFS, RTP, dan SMB. 4. Transport Layer. Lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik pada layer ini, yaitu 1. Memecahkan data yang dimasukkan ke dalam beberapa paket data. 2. Melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. 3. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. 4. Melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. 5. Network Layer. Network Layer bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. 6. Data Link Layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap data. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC address dan flow control. 7. Physical Layer. Physical Layer adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, dan frekuensi radio dan tegangan listrik. Dan ada pula cara kerja OSI Layer. Pertama, Application Layer akan mengirim data yang dikirim data oleh user pada perangkat komponer penerima data. 2. Terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada Presentation Layer. 3. Pada Session Layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. 4. Pengirim melakukan pemecahan data di Transport Layer dan dikumpulkan kembali pada Transport Layer penerima. 5. Network Layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. 6. Akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. 7. Pada Physical Layer, lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. 8. Alur proses akan berbalik serta berulang dari Physical Layer ke Application Layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.